siap kan? Kumaha Kacau dia, kan ya, dari lokal kita lah dari Resik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya Arif Jais, insya Allah hari ini sedang berkunjung ke salah satu klinik, di mana klinik ini saya sering berobat ke sini dan alhamdulillah saya bisa bergabung dengan beliau untuk lebih mengembangkan klinik ini. Di sini, nah ini sudah ada Pak Dhani, beliau adalah owner sekaligus senior terapisnya di sini. Ini beliau. Kita bikin videonya ini video biasa saja di pinggir jalan, masih terdengar suara kendaraan, jadi mohon dimaklum. Kita dadakan aja karena tidak jadi konsep videonya itu video yang tidak terkonsep gitu. Ya, jadi kalau misalkan ada suara bising dari luar, mohon dimaklum karena kita menggunakan mikrofon handphone gitu kan. Jadi untuk ini istilahnya itu biar lebih terdengar lah. Baik, sebelum kita lebih jauh, karena banyak yang nanya-nanya juga ke saya perihal klinik ini ya. Perihal klinik ini, di mana ya salah satunya termasuk kemarin saya bikin beberapa postingan di Facebook, ada yang nanyain, Kang, saya ada masalah ini, kalau di klinik Akang bisa nggak? Karena di situ saya buat postingan, salah satunya adalah klinik ini adalah salah satu pusat pengobatan saraf dan patah tulang, seperti itu kan. Kalau menurut Akang gimana dengan klinik ini kita ini? Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah diberikan kesempatan yang luar biasa, sehat, nikmat dan sebagainya. Terus kita bisa bersilaturahmi dengan Kang Arif ya, tentunya bukan bagian dari insyaallah untuk tim di klinik mungkin ya. Nah, sebelumnya mungkin bertanya ya tentang apa sih ini klinik? Iya, klinik naon? Klinik satu ya. Klinik satu itu sebetulnya klinik yang kita namakan pengambilannya diambil dari fokus kita menangani masalahnya, karena kita melihat berbagai fenomena yang terjadi setelah kita evaluasi dari berbagai kasus pasien ke pasien, dari berbagai nama penyakit yang begitu banyak penamaannya gitu. Dan tentu kita tidak akan tahu apa gitu namanya penyakit saking banyaknya. Ternyata konsepnya itu sebetulnya berucut atau berfokus permasalahan kesehatan itu hanya di fungsi tadi. Ketika kita mengalami kemunduran fungsi dari yang akan kita fokuskan tadi, ternyata itu berefek besar terhadap sistem tubuh manusia, terutama ya intinya kesehatan. Makanya fokus kita tidak membahas dulu penyakit tertentu, tapi emang ini kita coba membahas dari masalah fundamentalnya atau masalah dasarnya terhadap sistem kesehatan yang mungkin membentuk kesehatan yang kita dapatkan gitu, sehingga kita bisa menjadikan titik jalan harapan gitu, harapan untuk mendapatkan lebih penyelesaian solusi kesehatan yang lebih sederhana, efektif, murah meriah, dan tentunya dengan kecepatan dari hasil metode yang kita lakukan. Nah, jadi kenapa kita membahasnya dasarnya ya emang kita fokus bahwa manusia ini terdiri dari sistem tubuh. Nah, sistem tubuh banyak. Nah, kita akan fokuskan saja kedua, bahwa pembentuk manusia itu adalah sistem tulang, rangka. Di situ ada sistem saraf yang menggerakkan kerja organ yang lain, dan ketiganya adalah sistem otot dan persendian. Nah, tadi disitulah yang akan kita
fokus kita di situ ya. Penanganan di klinik kami itu kira-kiranya. Jadi klinik 1 ini kita akan lebih berfokus pada pengobatan itu di daerah saraf dan fokus di tulang, ya. Betul. Karena seperti tadi dibilang, banyaknya penyakit yang di luar sana dengan sebutan apapun itu, gitu kan ya, dasarnya itu ada di sekitaran saraf dan tulang. Salah satu dasar, masih ada banyak dasar yang lainnya juga. Jadi nama satu itu saraf tulang dan tulang. Jadi biar memudahkan mengingat saja. Ya. Dan perlu diketahui klinik 1 ini juga kita alhamdulillah sudah menyelesaikan segala macam perizinan. Kemudian dari segi terapisnya kita sudah terpercaya, insya Allah kan ya. Insya Allah. Kita seniornya juga langsung di sini. Nanti ada beberapa terapis yang akan membantu. Kemudian dari lokasi ini kan klinik 1 itu lokasinya di mana gitu kan? Ya, untuk lokasi kebetulan kita karena kita dari orang Sunda, jadi klinik kita adanya di daerah Cianjur tentunya, tapi tepatnya di Kecamatan Cikalong, desanya mungkin Desa Gudang, di Jalan Siliwangi ya tentunya. Simpelnya mah dekat pasar. Nah, jadi klinik kita dekat pasar Cikalong. Ya, Cikalong Kulon. Cikalong Kulon ya, bukan Cikalong Wetan. Ya, Cikalong Kulon. Cikalong Kulon di Cianjur. Nah, insya Allah juga kedepannya klinik 1 ini selain juga ada perawatan treatment, gitu, ada juga perawatan rawat inap. Insya Allah kedepannya akan kita kembangkan. Ya, karena kita juga kemarin sudah berusaha untuk bekerja sama dan alhamdulillah sudah ada jalannya, tinggal kita ikuti. Kita bekerja sama dengan instansi kesehatan gitu ya, di puskesmas atau dengan bidan atau dokter. Jadi apabila ada yang mengalami masalah misalkan gitu, ada yang tabrakan atau patah tulang gitu kan ya, itu bisa dilangsungkan direkomendasikan ke kita karena salah satu fokus keahlian kita, para terapis kita adalah yang di tulang tadi, pengobatan tulangnya ya, yang patah tulang itu. Nah, gitu teman-teman tentang informasi klinik kita, gitu lokasinya di mana, fokusnya kita seperti apa, gitu kan ya. Oh, dan satu lagi, di sini juga kita ada beberapa herbal, ada beberapa obat juga yang kita racik dan ada juga yang dari pabrik juga, pabrikan yang kita jual. Jadi kalau teman-teman nanti mau misalkan cari-cari tentang herbal atau apapun, di sini insya Allah kita ada ya. Insya Allah ada. Ya, kita siapkan. Nah, dan ada satu lagi nih yang membedakan klinik patah tulang kita dengan yang lain, metode kan. Iya. Kan banyak nih patah tulang teh yang lain mau yang dipedol, ditincang, ada gue yang ngeri ya gitu kan, ada banyak ngeri. Atau yang saraf di kebutan kunyere gitu ya. Iya. Ada istilah seperti itu. Kalau kita seperti apa? Oh iya. Betul sekali. Jadi banyak metode tentunya yang dikembangkan di dunia ilmu pengobatan. Tetapi kita juga harus melihat dari aspek pertama keamanan, kedua kenyamanan mungkin ya, ketiga tentu hasil dari terapi yang kita keamanan, kenyamanan, dan hasil terapi yang kita berikan. Tentunya itu korelasinya lengkap, karena akan mempercepat apa yang kita lakukan itu. Tujuan kita melakukan terapi adalah tadi, biar kalau yang sakit tentu bisa minimal meringankan keluhan dan maksimalnya bisa sehat kembali. Biar sehat kembali. Nah, adapun dari perjalanan klinik sebetulnya kita dari kasus per kasus mungkin ratusan, mungkin ribuan ya kita nggak jelasnya, tetapi kita punya titik garis benang merah ternyata nama penyakit itu udah banyak. Tetap inti masalahnya adalah simpel sekali, adalah tadi ketidakseimbangan kerja satu organ dengan organ lain. Jadi ketidakseimbangan sistem tubuh ya, ketika mereka berjalan seimbang, fungsi tulang dan saraf pada fungsinya,
insya Allah tubuh ini akan mengalami fungsi yang baik. Nah, berbeda dengan ketika terjadi perubahan-perubahan itu. Misalkan kita dari hal sedikit saja, karena kita tidak mungkin lepas dari sistem itu, karena kita berjalan bergerak, tentu ada kerangka atau mekaniknya gitu ya. Itu dalam perjalanan kehidupan bisa terjadi, namanya juga insiden, terus namanya juga yang tadi kecelakaan ataupun yang lainnya, mengangkat beban apa, itu memungkinkan terjadi perubahan struktur. Nah, awal dari situ orang bisa memahaminya dengan sadar, karena ada yang tanpa sadar. Orang itu merasa sehat-sehat padahal dalam strukturnya sudah mengalami perubahan, sehingga seiring berjalannya usia, berjalannya waktu gitu, dari awalnya tampak sehat, tapi kok setelah berapa tahun mengalami baru terasa. Nah, itulah yang menyebabkan sakit pada diri orang. Jadi sakit itu ternyata bermacam jenis. Kalau sakit yang langsung seperti perubahan cuaca itu sebetulnya yang itu sebenarnya hal yang lumrah, dan setiap orang dari penyakit-penyakit yang sifatnya karena datangnya dari luar itu akan mudah sistem tubuh kita menyelesaikannya. Setiap orang kan sudah diberi. Tetapi berbeda ketika penyakit itu terjadi kerusakannya di internal tubuhnya gitu. Nah, ketika sistemnya berubah, tentu akan efeknya atau hasil dari kerja sistemnya akan berubah. Itu kan logikanya begitu. Nah, disitulah awalnya perubahan-perubahan tulang itu menyebabkan suatu penyakit. Nah, jadi inti dari pengobatan kita sebetulnya karena menyangkut tulang saraf, ya intinya permasalahan-permasalahan bukan hanya patah tulang, tetapi dislokasi saraf dan sendi, termasuk keluhan-keluhan organ yang bermuara pada sistem tulang. Jadi itulah fokus kita, metodenya kita fokus ke pengobatan itu. Betul. Dan metodenya betul. Nah, karena kita mempunyai tadi dari itu, kita mempunyai satu konsep metode pengobatan yang mungkin ini apa ya sebutnya, tradisional tadi kan ya? Tradisional. Ya, karena kita emang beranjak dari tadi metode tradisional yang dikembangkan. Kita bukan metode yang di luar itu, makanya seni menata tulang nama kita sebut, namanya Paleraga. Nah, metode Paleraga. Jadi semacam teknik atau metode upaya ya kita sebagai manusia untuk berikhtiar menjemput kesembuhan gitu ya. Nah, itu dengan kan kita harus diharuskan untuk mempunyai sebuah konsep metode. Nah, karena ini bagian dari ikhtiar. Nah, oke, kita mulai lagi ya. Tadi kepotong, ternyata ada kesalahan teknis. Kamera paru. Baik, tadi kita ngobrolin sudah sampai ke metode kan ya. Jadi metode Pale ini pendekatannya berawal dari, kalau dari sejarah, dari silat. Dulu ada istilahnya metode di Pale heula untuk menguatkan yang lemah. iya. Termasuk metode kita juga adalah lebih fokusnya adalah mencari fokus pada kelemahannya, dan itu akan terus kita kuatkan. Betul di situ kan ya. Nah, tinggal kumaha caranya dikuatin. Nah, kasih bocoran. Kalau penasaran nanti boleh langsung datang ke sini. Nanti kita terbuka lebar, yang mau belajar juga bisa ya. Yang mau belajar tentang metode ini kita kasih keleluasaan, boleh kita belajar bareng di sini. Nah, bocorannya seperti apa? Oke. Dikumahakeun. Oh gitu. Tapi nggak ada pencet-memencet ya? Oh, insya Allah ya. Enggak, jadi ini bukan tukang mencet. Enggak dipencet ya. Iya. Akan tetapi kita gimana kan Mas? Nah, jadi sebetulnya gini, Paleraga ini tentu adalah konsepnya memfungsikan
secara maksimal sistem tubuh. Ya. Karena kita udah tarik ke pengobatan. Berbicara ke pengobatan, tentu orang yang sakit, logikanya gimana sih? Pasti lemah ya, nggak ada yang sakit buat ya. Artinya definisi sakit itu ketika orang di bawah standar kekuatan tubuhnya, makanya dia melemah, makanya dia sakit. Betul pasti. Nah, sementara kita harus berupaya terus meningkatkan kemampuan tubuhnya biar tetap sehat, bisa aktivitas. Seperti itu berarti dalam keadaan kuat jiwa raganya. Nah, perlu definisinya sekarang dulu. Banyaklah pemahaman semacam. Nah, balik lagi ke konsep olahraga ini. Jadi konsep ini menghadirkan teknik membetulkan, tujuannya adalah membetulkan itu konsepnya berarti Menempatkan ke tempat yang seharusnya. Betul, menempatkan kembali atau menata kembali atau memposisikan kembali sesuatu yang bukan pada tempatnya. Betul. Gitu ya. Nah, kalau tidak makanya kita kuatkan dulu, kalau kita tidak pada posisinya, kita tidak akan merasakan kenyamanan. Begitupun tubuh. Nah, tubuh sama. Ketika kita organ-organ ini mengalami suatu masalah, timbul reaksi tidak nyaman ke tubuh. Artinya pemahaman kita sebetulnya kita harusnya memahami dulu apa yang masalahnya di tubuh ini. Itu lebih ininya. Nah, setelah kita hasil dari berbagai fase, ternyata karena kita ini manusia ini fitrah, manusia ini terdiri dari pertama bagian-bagian tubuh dulu ya, jasmani dan rohani. Nah, adapun rohani ini ya tentu sangat penting sekali gitu. Tetapi dalam hal teknik kita pasti fokus di fisik ya, di jasad tadi. Nah, perubahan-perubahan ini saling mempengaruhi antara jasmani dan rohani. Nah, kita balik lagi ke Paleragi fokus pembentulan atau pembenahan atau memfungsikan kembali sistem-sistem tadi. Nah, manusia ini diciptakan terdiri dari, kalau kita lihat tubuh, ada kepala, ada badan, ada kaki. Nah, di dalamnya tentu kalau kita dengan teknologi sekarang bisa sampai detil ya, bisa sampai detil bagian-bagian luar biasa teknologi. Tetapi dua pemahaman itu kita jangan melupakan ada konsep secara pemahaman, ada konsep teknik. Jadi pemahaman itu kita harus mendasarkan atau dasar pemikirannya tidak boleh kepada akal. Kalau konsep dasar penciptaan manusia, kita harus merujuk kepada siapa sih yang menciptakan kita. Berarti kalau kita pengen mengetahui mekanisme kerja tubuh, kita harus mengetahui dulu siapa pencipta kita dan bagaimana kita diciptakan. Nah, itu dasarnya. Setelah itu tentu kita akan menjadi panduan bagaimana membetulkan kembali bagian-bagian yang rusak, yang sistem tadi. Karena dasarnya seperti itu, nggak bisa, kita nggak bakalan bisa menemukan sepinter apapun, sehebat apapun ketika kita merasa mengetahui di luar sakopahnya terhadap Allah sang pencipta ini. Beliau Bazat Sakholillah yang maha tahu sistem tubuh. Makanya apapun dasar ilmu pengetahuan ini yang dasarnya dari kecerdasan harus mensandarkan kepada proses penciptaan manusia. Jadi kita tidak boleh lepas dari fitrah kita kembali ke fitrahnya. Nah, ketika kita melampaui itu, insya Allah tidak akan mendapatkan kerusakan. Karena tadi kita harus mengetahui bagaimana sih menurut disebutnya itu ayat-ayat yang menerangkan bagaimana sih proses penciptaan manusia, mulai dari manusia itu diciptakan dari setipak tanah menjadi
nutfah, alaqah gitu ya, terus menjadi dibentuk tulang belulang, terus dibungkus lagi dengan daging. Itu menjadi standar kita untuk. Nah, artinya agama kita juga Rasulullah lewat petunjuknya orang itu sudah sebetulnya memberikan masalahnya pada saya. Nah, tentunya Rasulullah tidak ini kan berarti wahyu itu dari Allah. Nah, itu kita tinggal harus apa ya, tidak boleh keluar dari situ penginderaan kita. Ketika Allah menciptakan manusia itu sangat pertama, kemudian menciptakan menjadi apa itu nutfah ya, menjadi dibentuk lagi segumpal daging, segumpal darah, segumpal daging, terus tulang belulang, dan kemudian dibungkus lagi nih. Nah, itu lengkap sudah susunannya. Nah, artinya kita tuh mempunyai struktur sistem yang sudah ada tempatnya gitu. Ketika tempatnya itu berubah, nah itu akan mengalami ketidaknyamanan. Nah, barulah terjadi perjalanan penyakit itu dimulai dari situ awal. Ya, berarti si penyakit itu terutama yang berhubungan dengan saraf dan tulang itu tuh ujuk-ujuk aja. Betul sekali. Jadi terkecuali accident gitu kan ya. Terkecuali accident. Tapi yang kebanyakan di masyarakat contoh saraf kejepit. Itu kan perjalanan lama tuh. Kalau misalkan ada yang memang dari kecil dia sudah ada yang terganggu karena memang saraf itu apa sih dari pengalaman gitu kan ya, tidak langsung terasa, tapi lama-kelamaan misalkan si kaki nanti pada saat pijakannya berbeda, karena istilahnya panjang sabulah ini ada yang seperti itu. Itu kalau dibiarkan kan itu jadi bersalah. Ada, betul. Mempengaruhi ke organ yang lain juga gitu. Ini berarti tadi wah luar biasa ini kalau dijelaskan ini kita bikin episode baru lainnya, betul nggak kan ya? Nanti kita akan menjelaskan tentang pale raga ini metodenya. Ini itu bocorannya udah kebanyakan itu bocorannya. Nah, jadi kesimpulannya berarti si pale raga ini koreksi kalau saya salah, si pale raga ini kita lebih berfokus pada mengembalikan kembali ke fitrah. Betul sekali, betul. Gitu. Jadi kita menempatkan kembali yang tidak di tempatnya. Betul sekali. Gitu. Kalau sarafna kecelitot seetik itu ditempatkan lagi, gitu kan ya? Seperti itu. Nah, kemudian tadi ada kata-kata metode kita ini nyaman. Kebayangnya ada orang sedang sakit, dipencet, terkebang gitu kan ya, malah dia tidak nyaman. Terkadang malah kesakitan. Di metode kita, di sisi dia jadi promosi. Metode kita itu membuat pasien nyaman. Pasien nyaman, hasil maksimal. Ya. Mau tahu caranya? Harus ke dia, harus datang ke sini. Itu dengan pale raga ini, gitu kan ya. Apapun kalau dilakukan sesuai dengan alurnya itu enak, tidak dipaksakan. Kita pun yang berobat di sini tidak ujung-ujung datang ke sini kita betulkan itu secara perlahan-lahan. Tidak otomatis tiga makan cengek ya. Itu seperti itu. Nah, begitu teman-teman. Luar biasa ya, panjang sekali ini obrolan kita, walaupun ya perlu diingatkan video ini bukan video profesional karena ini video ngawangkong saja, video ngobrol. Jadi nanti di setiap beberapa jeda gitu ya di luar kesibukan kita, mau kita share-nya di Facebook atau di YouTube atau di tempat lain, ini adalah sesinya sesi ngobrol santai. Nanti kita akan siapkan video yang profesional ya. Insya Allah. Kita ada krunya nanti kita mencari gitu kan ya. Nanti kita buat suatu metode pembelajaran kembali karena salah satu passion kita, salah satu semangat kita selain mendirikan klinik ini adalah semangat untuk berbagi juga. Ya. Karena saya dipertemukan dengan beliau itu dari semangat yang sama, itu semangat berbagi. Saya semangat yang sama juga. Jadi saya minta ilmu terus sama Pak Dani, ya alhamdulillah gitu kan ya. Dari silaturahmi, dari pertemuan, dari saya sering berobat ke sini, alhamdulillah ada ketertarikan untuk bergabung dan kepada Allah diizinkan juga nih terketuk hati Kang Dani kita bekerja sama gitu ya, insya Allah. Nanti kita akan berbagi hal-hal yang berhubungan terdekat dengan kita gitu kan ya, yang mempengaruhi
kesehatan. Kita akan fokusnya di kesehatan. Iya. Ya, fokus di kesehatan. Dimulai misalkan ada herbal dapur atau apapun gitu ya, kan kita bahas. Akan tetapi fokusnya juga selain itu semua kita akan tetap untuk mengingatkan tentang pentingnya kita untuk menjaga kesehatan saraf dan tulang itu sesuai dengan fitrahnya tadi. Iya. Kita harus paham di situ. Gitu. Ya ini mah niatnya kita ingin berbagi kebaikan lah ya. Nah, walaupun kalau ingin berbagi itu jangan nunggu banyak dulu. Iya. Betul ya. Betul. Kalau ingin berbagi ilmu tuh nggak ada gua pinter. Kapan berbaginya ya? Jika belum mau. Kapan Iya. berbaginya? Kapan berbaginya ya? Ya semangat kita untuk saling mengingatkan, gitu kan ya. Semangat kita untuk saling berbagi. Kita niatkan ibadah lillahi ta'ala ya. Iya. Mudah-mudahan klinik ini pun dari semangat kita untuk berbagi ini gitu guys, jadi jalan dakwah kita sebenarnya ya kan, insya Allah dari bisnis mah itu mah nomor kasa baraha gitu kan. Dan pemasukan ke dapurnya itu utama diamankan dulu. Diamankan, ya pasti rezeki mau pasti Allah yang sedang atur. Ini salah satu impian kita. Jadi teman-teman sekalian, kita membuka lebar buat teman-teman yang ingin belajar ke sini, boleh kita langsung konsultasi langsung, atau misalkan ada permasalahan, contoh misalkan ada yang ke Facebook, Kang Abdi mau kebas panangan, kan saya dulu sempat jatuh atau apa, bisa konsultasikan ke kita. Kita tidak seperti konsultasi ke, mohon maaf, sebenarnya ke dokter konvensional langsung dikasih periksa langsung berangkat gitu kan, enggak. Tapi kita lebih pendekatannya kepada komunikasi. Iya. Jadi dipahamkan dulu. Karena ini saya jadi remaja nih. Karena ini anu editnya 80-20. Oh iya. 80% itu berasal dari kita. 20% itu dari luar. Iya. Saat kita yakin bahwa kita akan sehat, saat kita yakin bahwa kita akan lebih baik, insya Allah bisa berhasil pengobatan itu. Jadi kembali, biiznillah ya, atas izin Allah. Nah, sebenarnya teman-teman, ada kata terakhir, penutup untuk video ini gimana kan? Iya, intinya apa ya, tujuan dari kami berbagi itu ya, ingin agar kita, terutama ya generasi muda, mempunyai sehat jiwa dan raga gitu ya. Nah, itu yang lebih baik, karena di tangan kita generasi muda sebagai yang lain, kesehatan itu nikmat yang terbesar kedua ya, iman kita ya. Nikmat iman, nikmat sehat. Betul. Catatan bahwa kita banyak mengumpulkan uang itu tidak akan bisa membeli kesehatan. Betul. Tetapi ya sisihkanlah waktu atau keuangan Anda atau misalkan apapun Anda itu untuk menjaga kesehatan, karena itu adalah investasi kita sebetulnya. Itu jadi yang terbaiknya di situ. Jadi tolong teman-teman mari kita saling mengingatkan tentang kesehatan kita selagi masih diberi usia, diberi kemampuan, akal serta jiwa raga kita yang alhamdulillah kita optimalkan, kita berikan sumbangsinya. Kalau kita memiliki kemampuan tadi memahami, kita berbagi, dan dengan harapan kalau yang sakit kita bisa bantu sehingga minimal meringankan beban. Begitu. Ya. Tadi mah bahasanya ada meluaskan harapan. Oh iya, memperlebar harapan. Nah itu slogan dari klinik kita. Slogan klinik kita adalah meluaskan harapan. Meningkatkan kesehatan. Betul. Ini kita tidak ada maksud apapun, ya. Sebenarnya kita di sini hanya berbagi. Kita tidak ada niatan untuk wah pengobatan itu maksudnya enggak, semuanya baik. Baik, betul. Semuanya betul. Gitu. Tinggal di mana yang membuat lebih nyaman. Yang lain baik, yang kita lebih nyaman. Gitu. Jadi kita agak menyelekkan. Gitu. Betul, tidak. Karena semua itu kan teknik ya. Semua teknik yang dikembangkan. Jadi tentu beragam pendekatannya bagus. Nah, dengan musim pandemi seperti ini, alangkah lebih baiknya teman-teman untuk terus menjaga kesehatan. Kenapa kita nggak pakai masker? Kita pakai masker sebetulnya mana disebut ini ada apa? Dan alhamdulillah kita sudah
sehat kan ya, kita negatif, itulah kita tidak terserang si corona aja. Ya. Alhamdulillah karena keseharian kita berkutat dengan madu. Jangan salah, madu itu jadi jualan deh kali ini. Madu itu mempunyai khasiat untuk meningkatkan imun. Salah satunya antibiotik alami. Eta luar biasa. Kami madu tak ayah dia kan ya, nanti saya lihat iklannya ada. Ayam madu, ayam batu sauda, ayam noni kan. Sari kurma. Sari kurma zaitunnya herbal yang disunahkan ada. Iya. Itu termasuk herbal alami kita. Herbal alami. Nusantara. Nah, itu ada juga obat kesehatan pria. Itu ayah saya di situ. Insya Allah nanti kita di sini selalu berbagi apapun keluhan teman-teman yang berhubungan dengan saraf dan dengan tulang, boleh datang ke sini. Kita ngobrol-ngobrol. Kalau misalkan ada ikhtiar yang bisa kita lakukan bersama. Jadi di sini mah bukan kita ya, tapi bersama-sama. Pasien dengan terapis itu melakukan ikhtiar yang sama. Harus sinergi. Nggak bisa satu berdiri sendiri, nggak bisa. Gitu. Tetap harus ada kerjasama yang optimal. Nah, gitu teman-teman. Nah, seru ya kalau saya pribadi kalau ngobrol itu udah panjang lebar, udah seru. Nanti insya Allah di video-video selanjutnya kita akan ngobrol santai lagi tentang pembahasan yang lebih spesifik lagi tentang paleraga. Ya, jadi jangan lupa kalau teman-teman punya kenalan atau punya teman-teman sendiri yang mengalami misalkan ada masalah tangan kebas atau cara rangkel wae lamun Jumatan teh silatnya terkuat cengkat gitu ya. Mungkin ada sesuatu yang salah gitu ya. Silaturahmi ke sini kita ngobrol-ngobrol. Tempatnya di Klinik 1 di depan Pasar Cikalongkulon Cianjur. Dekat. Teman-teman nggak usah ragu. Kita sangat terbuka lebar. Kalau mau datang ke sini untuk berobat boleh, kalau mau ngobrol-ngobrol juga boleh. Kita terbuka lebar. Tapi kalau lagi ada pasien mah mau diajak ngobrol, kita juga bikin video ini sore-sore setelah pasien sedikit berkurang gitu kan ya. Alhamdulillah. Oh iya jangan lupa jadi panjang deh. Kita ini berdiri udah dari tahun berapa? Ini sekitar 10 tahun. Kita sudah 10 tahun ya teman-teman. Lain ujuk-ujuk karek kamari kita langsung promosi, enggak. Cuman promosi yang dilakukan karena sekarang karena penyesuaian dengan konsumen kita juga yang berubah gitu kan ya. Insya Allah di perjalanan 10 tahun kita ini kita sudah menemukan beberapa contoh kasus hingga lahirlah tadi metode paleraga ini dan digunakanlah metode paleraga ini sampai sekarang dan alhamdulillah pasien-pasien itu merasakan hampir 80%, 90%. Ya bisa dikatakan lebih maksimal karena dibanding metode yang lain. Kita juga sebelumnya menggunakan metode lain. Kita juga sebelum tentu dari kajian sebuah metode tentu tidak berdiri sendiri, ada dasar metode sebelumnya. Jadi kita juga mempelajari dari metode-metode dasar yang lainnya ya, seperti yang umumnya seperti Kubuntu, seperti Al-Hizama, terapi yang lain, terus terapi yang sifatnya tradisional, alami, yang mungkin dikenal dan tidak. Nah, setelah itu diramu dan kita bikin konsep yang lebih bukan dibikin ya, berarti alhamdulillah Allah berikan apa disebutnya kalau kita ilham yang rezeki. Jadi ada sedikit garis benang merah konsep ya, inilah yang selama ini kita lakukan, kita konsepkan buat berbagi dan untuk mudah-mudahan jadi solusi. Betul nih paleraga itu. Nah, gitu teman-teman. Hatur nuhun, terima kasih. Mohon maaf kalau misalkan banyak kendala, ujuk-ujuk kamera bareng gitu saja. Mic-nya nggak ada, gitu kan? Hujan, motor lewat. Ya itulah namanya juga ngobrol santai. Ya. Gitu kan ya. Jadi gitu ya. Hatur nuhun, terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau misalnya salah kata. Saya Jais bersama Pak Dani dari Klinik 1 Cikalongkulon, pengobatan saraf dan tulang. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.